kabar seluruh siswa? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemi COVID-19 ini, Ibu harap kalian selalu tetap semangat untuk belajar. Baiklah, pada pertemuan yang pertama minggu ini untuk mata pelajaran IPA kelas 8, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Adapun materi yang harus kalian tempuh pada semester ganjil ini ada sekitar 7 bab yang harus kalian pelajari. Pada makhluk hidup terdiri dari sistem gerak pada manusia, sistem gerak pada tumbuhan, dan sistem gerak pada hewan. Untuk lebih jelas lagi, silahkan kalian simak materi pelajaran berikut ini. Gerak pada manusia melibatkan tulang, otot, dan sendi yang terkoordinasi dengan kegiatan tubuh lainnya, terutama sistem syaraf. Rangka tubuh manusia antara lain berfungsi menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, memberi bentuk tubuh, melindungi organ-organ tubuh yang penting seperti otak, dilindungi oleh tulang tengkorak, jantung dilindungi oleh tulang rusuk, fungsi rangka yang lain adalah sebagai tempat pembentukan sel darah yang terjadi di sumsum tulang. Materi IPA kelas 8 semester ganjil ada 7 bab yang harus kalian pelajari selama 1 semester. Bab yang pertama yaitu sistem gerak pada makhluk hidup, yang kedua gaya dan gerak benda, 3 usaha dan pesawat sederhana, 4 struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, 5 sistem pencernaan manusia, 6 zat aditif dan zat adiktif, 7 sistem peredaran manusia. Baiklah, untuk bab pertama kita akan belajar mengenai sistem gerak pada makhluk hidup. Sistem gerak pada makhluk hidup terdiri dari sistem gerak pada manusia, sistem gerak pada tumbuhan, dan yang ketiga sistem gerak pada hewan. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Pada pertemuan ini kita akan membahas sistem gerak pada manusia terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang harus kalian dapatkan yang pertama mendeskripsikan struktur rangka dan otot manusia serta fungsinya pada berbagai kondisi, indikator pencapaian kompetensi, membedakan macam-macam tulang penyusun sistem gerak pada manusia, dan dapat menyebutkan jenis tulang penyusun sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana cara kamu pergi ke sekolah? Tentunya dengan cara bergerak, bukan? Kemudian, manusia mampu berlari, mengayunkan tangan, naik sepeda, naik mobil, jalan kaki, berbicara, bahkan mengedipkan mata. Apa sih yang menyebabkan kita semua dapat bergerak? Seperti yang sudah pernah kalian pelajari, gerak itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antara tulang sebagai alat gerak pasif, otot sebagai alat gerak aktif, dan sendi yang menghubungkan tulang. Berdasarkan letaknya, rangka terdiri dari ada rangka dalam dan rangka luar. Rangka dalam kita kenal dengan istilah endoskeleton. Endoskeleton adalah rangka yang terletak di dalam tubuh. Seperti manusia, manusia memiliki rangka yang terdapat di dalam tubuh. Yang kedua, rangka luar, rangkanya terletak di luar tubuh. Contoh jenis makhluk hidup yang memiliki rangka di luar tubuh yaitu jenis hewan avertebrata, seperti pada filum Arthropoda dan Moluska.
Kalau arthropoda, misalnya jenis insekta, dan moluska, misalnya seperti siput, kemudian bekicot yang memiliki rangka tubuhnya berada di luar. Fungsi rangka. Seperti video yang sudah kalian simak sebelumnya, fungsi rangka itu bisa memberikan bentuk pada tubuh kita. Kalau rangka kita panjang, maka bentuk tubuh kita juga akan panjang. Jika rangka tubuh kita bulat, maka bentuk tubuh kita juga akan bulat. Kemudian fungsi rangka yang kedua yaitu tempat melekatnya otot. Otot melekat pada rangka. Yang ketiga sebagai pelindung organ-organ penting seperti tadi yang sudah dijelaskan, otak dilindungi oleh tulang tengkorak, kemudian terdapat jantung yang dilindungi oleh tulang rusuk. Berikutnya tempat menyimpan garam-garam mineral, tempat memproduksi sel-sel darah, dan terakhir sebagai penyokong tegaknya tubuh. Berikutnya macam-macam tulang. Macam-macam tulang berdasarkan komposisinya kita kenal ada istilah tulang rawan dan tulang keras. Jika tulang rawan banyak mengandung zat perekatnya dibandingkan zat kapurnya. Jadi yang banyak adalah zat perekatnya, sedangkan zat kapurnya hanya sedikit. Karena zat kapurnya hanya sedikit, maka dia sifatnya lentur dan liat. Dia tidak memiliki saluran Havertz. Seperti contohnya kalau tulang rawan kita dapat temui pada tulang-tulang pada bayi, cuping hidung, daun telinga, dan persendian tulang. Itu merupakan contoh tulang rawan. Kalau tulang keras kebalikannya, dia banyak mengandung zat kapur. Zat kapur di sini adalah kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Banyak zat kapurnya tapi sedikit zat perekatnya. Dia memiliki saluran Havertz yang berisi pembuluh darah dan berfungsi memelihara kehidupan sel-sel tulang. Tulang keras terdapat pada hampir seluruh tulang pada orang dewasa. Kalau tadi berdasarkan komposisinya, sekarang berdasarkan bentuknya. Bentuk tulang ada yang bentuknya seperti pipa, panjang, namanya tulang pipa. Kemudian ada yang bentuknya tipis, disebut tulang pipih. Kemudian ada yang bentuknya pendek, disebut dengan tulang pendek. Ini merupakan contoh bentuk tulang. Tulang pipa, ini adalah tulang paha. Tulang paha bentuknya seperti tulang pipa. Tulang pipih bentuknya pipih. Begitu juga tulang pendek. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari nama-nama tulang. Rangka manusia termasuk rangka dalam dan disusun oleh lebih kurang 206 tulang. Untuk memudahkan kita mempelajari nama-nama tulang dari kepala sampai dengan kaki, Ibu akan bagi kelompokkan tulang ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, tulang bagian atas yaitu tulang tengkorak, kemudian tulang anggota badan, yang ketiga tulang anggota gerak. Nah, tulang anggota gerak ini terdiri dari tulang anggota gerak bagian atas yaitu tangan, kemudian tulang anggota gerak bagian bawah yaitu bagian kaki. Tulang tengkorak. Ini tulang tengkorak. Seperti ini. Kemudian ini ada tulang atlas. Tulang atlas itu yang menghubungkan dengan tulang tengkorak dengan tulang belakang ya, Nah, ini gambar tulang secara keseluruhan. Baiklah, kita bahas untuk tulang tengkorak dulu. Tulang tengkorak manusia kita bisa lihat di sini. Ini tampak bagian depan, kemudian ini tampak bagian samping. Nah, kita pelajari satu persatu. Ini ada tulang dahi, kemudian di sebelah sini ada tulang baji, ada tulang air mata, tulang hidung, rahang atas, rahang bawah, tulang pipi, ini tulang pelipis, yang belakang ada tulang kepala belakang, dan yang di belakang lagi ada namanya tulang ubun-ubun.
Tulang bagian anggota badan ini tersusun dari ada tulang dada dan tulang rusuk manusia. Kemudian di sini ada tulang bagian belakang manusia ya. Untuk tulang dada, ini yang disebut dengan tulang dada. Kemudian ini ada tulang kepala dada. Di ujungnya ada namanya tajuk pedang. Kemudian di tulang rusuk ada tulang rusuk sejati, 7 pasang tulang rusuk sejati ya. Kemudian tulang rusuk palsu, ada 3 pasang tulang rusuk palsu. Dan yang di bawah di sini ada 2 pasang tulang rusuk melayang. Pada bagian tulang belakang manusia ada yang namanya tulang atlas. Tulang atlas tadi tulang yang menghubungkan tulang tengkorak dengan tulang belakang. Setelah tulang atlas ada 7 ruas tulang leher, kemudian ada 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, kemudian ada tulang kelangkang dan tulang ekor. Oke, di bagian anggota badan ini ada yang disebut dengan tulang selangka dan tulang belikat. Tulang anggota gerak atas ini terdiri dari ada tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Begitu juga tulang anggota gerak bagian bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Baik, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu harap kalian bisa menghafalkan nama-nama tulang. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas jaringan tulang. Demikian, terima kasih.